Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya yang terdiri dari Nerva Auliana Putriyanti, Nafa Soraya, dan Tina Rahmawati akan menjelaskan mengenai software testing dengan judul Performance Testing menggunakan Jmeter sebagai aplikasi pengujian. Performance testing digunakan untuk mengukur kemampuan performa suatu aplikasi sampai suatu batas tertentu. Performance testing dibagi menjadi 4 bagian, yaitu load testing, stress testing, endurance testing, dan spike testing. Pertama, load testing. Pengujian ini digunakan untuk memeriksa kemampuan dari aplikasi dalam melakukan load aplikasi atau website, gunanya agar mengetahui beban dari aplikasi atau website ke database atau server. Berikut tutorial pengujian load testing. Ini adalah halaman utama Jmeter, kemudian kita ubah dulu namanya menjadi load testing. Kemudian pada load testing kita klik kanan, kita klik treat user, lalu create treat group. Di sini banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, saya akan mengubah jumlah user yang dapat mengakses ke Instagram dengan jumlah 5. Kemudian di baris kedua ada berapa lama user virtual tersebut dapat mengakses. Saya menggunakan angka 1. Kemudian ada berapa lama looping user virtual dapat mengakses. Saya menggunakan 2. Lalu pada treat group kita klik kanan. Kemudian add, lalu pilih sampler dan pilih HTTP request. Pada server name kita ketik www.instagram.com. Kemudian path-nya kita ketik /. Lalu kembali pada treat group, kita klik kanan, lalu listener, dan kita klik view result in table. Sebelum menjalankan pengujiannya, jangan lupa untuk save file terlebih dahulu. Setelah file berhasil di-save, maka kita run. Kemudian akan muncul hasil dari pengujian load testing. Di sini terdapat beberapa kolom yang dapat kita lihat. Yang pertama ada sampel, yang dimana kolom sampel ini merupakan jumlah respon dari website. Kemudian ada start time, yang dimana ini merupakan waktu di mana paket dikirimkan oleh virtual user. Kemudian ada treat name, yang dimana treat name ini nama virtual user yang mengakses pada website www.instagram.com. Kemudian pada label merupakan jenis request yang digunakan, dan pada pengujian ini kita menggunakan request HTTP request. Lalu pada sample time di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk data dari komputer dikirim ke website, lalu website merespon dan dikirimkan ke user. Pada status dapat terlihat di sini berwarna hijau centang, maka dapat dikatakan berhasil. Tetapi jika X dan merah, maka pengujian gagal.
2. Stress testing. Pengujian ini digunakan untuk memeriksa kemampuan dari aplikasi dalam menerima traffic dari luar. Gunanya agar aplikasi atau website tidak down saat banyak user yang mengakses aplikasi tersebut. Berikut merupakan pengujian stress testing. Di sini kita klik kanan, lalu add, lalu pilih trade user, lalu klik trade group. Kemudian kita ubah pada jumlah virtual user yang dapat mengakses menjadi 5. Pada loopingnya kita akan tetap menggunakan 1, lalu pada waktu yang digunakan kita ubah menjadi 2. Pada trade group kita klik kanan, lalu kita pilih sampel dan klik HTTP request. Kemudian pada server name atau IP kita tulis www.instagram.com. Lalu pada path kita tulis /. Kemudian pada HTTP request kita klik kanan, lalu pilih add dan pilih listener, lalu klik view result in table. Kemudian setelah di save kita run. Kemudian ini adalah hasil dari pengujian stress testing, yang dimana statusnya checklist, maka pengujian berhasil. Lalu untuk mengecek partikular elemen pada website, kita akan tambah respon assertion. Klik kanan pada trade group, lalu klik add. Kemudian pada assertion, pilih respon assertion. Lalu di sini kita pilih respon code. Lalu pilih contain. Lalu kita akan masukkan add. Di sini kita isikan 200. Dikarenakan 200 merupakan kode dari HTTP. Kemudian save, lalu run. Untuk hasilnya kita dapat lihat di view result in table. Di sini dapat kita lihat hasilnya berwarna hijau centang, yang berarti website dapat berjalan dengan baik. Kemudian kita akan mencoba mengganti di respon assertion. Kita ganti respon code-nya menjadi 201. Kemudian save dan kita run. Lalu kita lihat hasilnya di view result in table. Dapat dilihat hasilnya menjadi merah atau failed, yang berarti HTTP kodenya tidak berhasil. Lalu kita ganti kembali kodenya menjadi 200. Lalu misal kita ingin menambahkan halaman lain, pada trade group kita klik kanan, lalu add, kita pilih sampler dan HTTP request. Lalu kita masukkan server name-nya, tetap www.instagram.com. Kemudian path-nya dapat kita kopikan. Misalnya kita ingin mengetes pada halaman Instagram. Dapat kita kopikan bagian ini.
Lalu kita masukkan pada path. Kemudian pada HTTP request kita klik kanan. Lalu pilih listener. Kemudian view result in table. Kemudian kita run. Lalu di sini akan muncul berwarna hijau. Lalu dapat kita lihat keterangan sampel resultnya dan dapat terlihat respon code-nya 200 dan respon message-nya oke. 3. Spike testing. Pengujian ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengguna tiba-tiba dengan jumlah yang sangat besar dan mengukur kinerja sistem. Tujuan utamanya untuk menentukan apakah sistem akan mampu mempertahankan beban kerja. Berikut adalah tutorial pengujian spike testing. Yang pertama, kita ubah test pen-nya menjadi Instagram, lalu kita klik kanan, kemudian add, kita pilih listener dan pilih aggregate report. Lalu pada test pen kita klik kanan lagi, kemudian add, kita pilih thread user dan pilih concurrency thread group. Lalu kita akan mengubah target concurrency yang akan digunakan, yaitu 1000 user. Kemudian ramp up time-nya kita ubah menjadi 0. Lalu ramp up step count-nya kita ubah menjadi 0, dan hold target thread time-nya kita ubah menjadi 5 menit. Lalu pada concurrency thread group kita klik kanan, kemudian add, lalu kita pilih sample dan pilih HTTP request. Kemudian pada server name or IP-nya kita klikkan www.instagram.com. Lalu pada path-nya kita tambahkan slash. Kemudian kita save. Setelah selesai di save, lalu kita run. Hasilnya dapat kita lihat pada aggregate report. Di sini datanya masih berjalan. Dalam pengujian ini dapat terlihat tingkat error yang terjadi pada sistem, yaitu berada pada angka 86%. Terakhir, endurance testing. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menangani data secara terus-menerus dengan beban tertentu. Berikut tutorial pengujian endurance testing pada JMeter. Pada aggregate report hasil pengujian web Instagram terdapat average atau rata-rata dari pengujian ini, yaitu 583.329. Kemudian terdapat nilai maksimum yaitu 1210351. Kemudian terdapat hasil akhir dari tingkat error yang terjadi pada saat sistem melakukan pengujian dengan besar beban sebanyak 1000 user dalam waktu 5 menit. Hasil akhir dari tingkat errornya adalah 84,38%. Berdasarkan tingkat error tersebut, pada hasil pengujian website Instagram dapat dikatakan bahwa server tidak stabil atau tidak dapat menangani secara powerful. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai performance testing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.